Hai, Assalamualaikum. Dari Kota Cimahi, saya hari ini mau unbox sebuah laptop. Kebetulan kemarin baru datang dari Zyrex, dari Lazada. Sini dijual di Lazada. Harganya 2,4 juta rupiah. Kalau bisa cek di sana. Bisa COD dibelinya, dan ini spesifikasi utamanya. Prosesornya quad core, Intel Cherry Trail. RAM-nya 2 GB dan ROM-nya 32 GB. Belum apa-apa. Kemarin udah banyak yang protes kenapa memorinya atau ROM-nya cuma 32 GB. Ini kan laptop. Nah, perlu ditelah lagi bahwa prosesornya itu biasa dipakai di tablet. Dan ini juga kalau ngeliat harga, ngeliat jeroannya, memang ini semacam tablet yang dihadirkan dalam bentuk laptop biar kita nggak usah ribet cari keyboard lagi dan lain-lain. Kalau ngelihat performa prosesornya juga, kemungkinan ini akan cocok buat penggunaan ringan saja, kayak browsing, office, dengerin musik, multimedia, player, dan ya ngetik-ngetik itu. Kalau misalkan pergi kafe mau ngetik, lagi dapet inspirasi atau cari inspirasi di kafe, biasanya lebih dapet kan kalau di tempat-tempat kayak gitu. Nah, bawa ini kan enak tuh, ringan dan tipis. Ini bukan promosi. Ini bukan promosi, jadi memang saya seneng banget dapat laptop Zyrex ini. Karena apa? Karena kemarin juga saya kan habis dapat Bluetooth keyboard, terus saya lagi minta tablet. Itu tujuannya buat apa? Buat ngetik biar lebih gampang. Jadi kalau misalkan lagi pergi kafe, ada waktu buat ngetik, saya ngetik di situ, biasanya lebih enak tuh, lebih enjoy suasananya. Nah, kalau bawa ini kayaknya lebih cocok dibanding bawa laptop saya yang berat. Nah, seperti apa barangnya? Langsung kita unbox aja yuk. Nah, ditempatkan di dalam bubble wrap yang gede. Ini bisa dibilang bubble wrap ya. Yang pasti pengamannya pakai udara, jadi aman. Di dalam kardusnya nggak ada partisi apa-apa lagi. Pengamannya benar-benar cuma ini doang. Kemudian ada chargernya. Kepala adapternya lebih dekat ke colokan, nggak ada di tengah-tengah. Biasanya kalau yang ada di tengah-tengah tuh ngeribetin karena kita harus nyari space di meja buat nempatin itu. Kalau kayak gini kan, asalkan colokannya bisa nyolok, udah nggak usah mikirin space buat naruh adapter di meja. Outputnya 5 volt, 3 ampere. Ya, ini nama modelnya Zyrex Sky 232 ya. 2,4 juta di Lazada, bisa COD. Nanti kita cek worth it atau enggak. Ini barangnya. Dan ada 2 kitab. Yang pertama buku manual tentu saja, dan ini ada kartu garansi. Oke, service centernya di Daan Mogot, tapi ada di Bandung juga dan beberapa kota, cuma nggak disebutin alamatnya. Kita langsung nyalakan saja, atau mau lihat dulu bagian per bagian. Ini bagian depannya. Tulisan Zyrex-nya ini katanya bisa nyala, jadi kayak MacBook lagi yang logo Apple-nya bisa nyala. Tapi ini kalau ngerasain feels-nya di tangan, kayaknya plastik ya. Ya, ini bukan aluminium atau logam. Ini plastik banget, terasa di tangan. Walaupun dengan sentuhan kayak gini jadi kelihatan kayak terbuat dari logam. Oke, di sisi belakang tidak ada apa-apa, hanya ada hinge-nya atau engselnya. Di sisi kiri ada port atau lubang untuk adapter. Kemudian ada USB 3.0 dan ada mini HDMI. Jadi HDMI-nya nggak full yang gede, tapi mini. Butuh adapter kalau mau ke proyektor. Di sisi kanan ada USB 2.0. Kemudian ada port audio 3,5 mm dan port micro SD. Jadi kalau misalkan 32 GB nggak cukup ya, solusinya tambah micro SD. Atau kalau cuma mau buat nyimpan film atau nonton sebentar-sebentar, kamu bisa colokin hard disk lah pastinya. Di sisi bawah tidak ada apa-apa. Oh, ada speaker deh. Di sini dan di sini. Speakernya stereo. Saya udah baca di Lazada kemarin deskripsinya. Ya, plastik juga bahannya. Semuanya bahannya plastik. Tidak ada yang logam.
dari bodinya ini. Oke. Sama plastik dalamnya juga. Kemudian ketika dibuka tadi, oke. Nah pas mau nutup banget, kerasa dorongannya beda. Dan sejauh ini bukanya masih enak, masih baru lah ya. Maksudnya nggak kerasa ringkih, solid yang soalnya. Mungkin yang perlu dicari heatsink, kayaknya tidak ada nih. Prosesor seperti ini apa nggak butuh heatsink kali ya? Karena bisa dipakai di tablet juga tanpa heatsink. Dan ini, oke, kita buka saja dulu plastik layarnya. Nah, tombol keyboardnya apa ya, clicky, tapi malah terasa tidak terlalu empuk kayak keyboard dari laptop. 3 buah lampu indikator, power, caps lock, sama numlock. Numlock ya, benar ya? Ya harusnya sih numlock, cuma saya nggak nemu tombol numlock. Oh, di sini ada. Pakai function key. Kemudian di sini ada 2 lubang mikrofon. Jadi mikrofonnya stereo. Layout keyboardnya bisa dilihat full keyboard tanpa numeric pad, dan tombol power masuk ke layout keyboard. Kemudian susunannya Windows banget. Control, function key, tombol Windows, Alt, spasi, dan ya kesini juga gitu. Tombol direction atau arah, ini yang atas bawahnya agak kekecilan. Tapi mungkin saya akan terbiasa karena di laptop Acer saya juga kayak gini. Dan di sini ada touchpad, bisa diklik di ujung bawahnya dua-duanya. Oke, Windowsnya udah up, cepet juga ya. Dan ya ini saya suka. Apa yang saya suka? Sudah terinstall 3 buah aplikasi Office, bukan Microsoft Office, tapi dari WPS Office. Ini saya pakai juga di laptop saya yang Acer. Kenapa saya pakai? Karena Office belinya mahal, dan saya jarang sebetulnya pakai Microsoft Office sejak belakangan ini. Jadi ya udah cari yang free, dan dibandingkan dengan beberapa Office Suite yang free lain, yang WPS itu paling lebih apa ya, pertampilan lebih enak, nggak terlalu kaku. Ya, pakai Intel Atom X5 Z8 350, quad core 1,44 GHz, RAM-nya 2 GB, Windows-nya 64 bit, dan beli laptop ini dapat Windows Ori tentunya. Di sini udah dikasih tahu nomor untuk support dari PT Ziraxindo Mandiri Buana. Ini Windows-nya Windows 10 Home dan sudah activated. Di sini ada produk ID-nya segala. Jadi buat kamu yang kerjaannya sebetulnya cuma browsing, ngetik, nonton film, dengerin lagu, 2,4 juta bisa COD, kayaknya lumayan banget. Dan udah dapat Windows asli, kamu nggak usah rasa berdosa atau malah ribet harus ngaktifin Windows bajakan. Jadi dari 32 GB, kapasitas realnya tuh 28,4 dan free-nya 19,5. Jadi si Windows-nya sendiri dan aplikasi-aplikasi yang mungkin udah terinstall tuh makan sekitar 9 GB. Masih ada space buat kamu install aplikasi lain. Dan kalau untuk media ya itu tadi, pakai microSD atau hard disk eksternal. Kita lihat ada aplikasi apa saja yang sudah terinstall di sini. Oke, jadi tidak ada bloatware selain sudah diinstalkan WPS Office tadi nih yang 3. Good job, karena kalau bloatware malas ngapusnya, nanti uninstall dan masih banyak yang tertinggal di registry. Paling kalau kamu beli ini, yang kamu butuhkan untuk diinstal adalah media player sama browser, karena browsernya ini cuma ada Internet Explorer sama Edge, Microsoft Edge. Kesan pertama saya terhadap laptop ini, sebetulnya ini agak kegedean kalau cuma buat ngetik, karena nih lihat space di sampingnya keyboard tuh masih gede banget. Ini kalau bezelnya dikecilin sebetulnya masih bisa.
Tapi dengan harga 2,4 juta ya kita nggak bisa ngarep terlalu muluk-muluk lah. Cuma kalau buat yang suka nonton 14 inci mungkin malah jadi enak, nontonnya gede. Cuma kalau saya kayaknya kalau misalkan ini cuma 12 inci atau 11 inci, maksimal 13 inci lah, kayaknya akan lebih enak dipakai untuk dibawa pergi-pergi ngetik. Kalau lagi nemenin istri misalkan arisan di cafe saya ngetik, ya mending bawa ini dibanding bawa Bluetooth keyboard sama tablet. Ini lebih full fitur. Ukuran keyboardnya sama dengan ukuran keyboard di laptop saya yang lain, jadi harusnya enak dipakai ngetik. Ya nanti kita lihat aja seberapa berguna ini dalam keseharian saya. Kita akan review juga nanti di video lengkapnya. Oh iya, tadi ada yang kelupaan, ini ada satu webcam di atasnya. Saya nggak tahu resolusinya berapa, cuma kalau webcam di laptop biasanya nggak jauh-jauh dari VGA atau paling gede juga 2 megapiksel lah. Oke, kita pakai dulu ini buat blogging dan buat gaul di cafe biar kelihatan kayak MacBook. Ya gitu aja unboxing dan first impression dari Zyrex Sky 232. Buat yang berminat, seperti biasa link ada di deskripsi video. Bisa COD kok belinya. Dan lihat packagingnya tadi aman, pakai kantong air gitu, kayak bubble wrap tapi lebih gede. Dari kota Cimahi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.